Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 985 Radio Community Station. Hai, halo, selamat sore. Aku ini apa kabar? Sore hari ini senang sekali kembali hadir ada Ngopi Ngobrol Pajak Bikin Happy ya, yang hadir sebulan 2 kali, tepatnya di hari Selasa biasanya ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi silakan untuk adminnya yang mungkin punya permasalahan pajak atau mungkin punya permasalahan yang sesuai dengan tema yang kita bahas sore hari ini, yaitu tentang yang perlu dilakukan ketika menerima SP2DK. Nah, apa itu SP2DK? Nanti kita akan membahasnya bersama Mbak Rizky Kerasinta atau Mbak Kiki nih ya, sebagai Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Halo, selamat sore Mbak Kiki. Halo, selamat sore. Apa kabarnya Mbak Kiki? Alhamdulillah, sehat Mbak Hana. Alhamdulillah. Dan Mbak Kiki juga ditemenin sama Ibu Sri Juweni atau Bu Eni sebagai Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Selamat sore Bu Eni, apa kabar? Selamat sore Mbak Hana. Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Hana. Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi silakan untuk adminnya, pertanyaannya bisa langsung dikirim ya melalui WhatsApp di 087833300400 di 087833300400, atau adminnya juga bisa bertanya langsung melalui live Instagram ya di @upradio_smg ya, di @upradio_smg. Oke. Berbicara mengenai yang perlu dilakukan ketika menerima SP2DK. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai SP2DK-nya itu sendiri, apa sih kepanjangannya, apa sih maksudnya, apa sih? Silakan. Ya, jadi ini sebelum masuk ke bahasan hari ini ya tentang SP2DK. Jadi sebenarnya kita mengambil tema ini karena mungkin baru kemarin ya di-upload sama teman-teman dari Pajak Jateng 1 tentang SP2DK. Kemudian kita pikir mungkin kalau misalnya untuk orang pribadi mungkin masih asing gitu ya dengan SP2DK ini apa. Cuman perlu kita sampaikan supaya nanti ketika wajib pajak ini dia menerima surat gitu ya dari kantor pajak itu supaya terkaget gitu ya. Nah, sebelum masuk ke SP2DK perlu apa ya namanya ya, kita himbau juga kepada wajib pajak gitu ya, ketika menerima surat dari KPP gitu ya, itu jangan langsung kaget atau jangan langsung takut gitu ya. Coba dibuka dulu, kemudian dibaca pelan-pelan, karena memang produk hukum dari kami itu banyak Mbak Hana ya. Jadi nggak cuma kalau ada surat dari KPP, wah ini ada dendanya, ini ada sanksinya gitu, enggak seperti itu gitu ya. Termasuk ketika misalnya ada kemajuan non efektif atau misalnya pendaftaran NPWP, itu biasanya kita mengirimkan surat gitu ya, entah surat keterangan terdaftar, entah surat untuk apakah NE-nya diterima atau enggak dan sebagainya. Makanya kita himbau ketika ada perubahan alamat gitu ya, wajib pajaknya itu segera melakukan update data supaya surat-surat yang kami kirimkan kita sampai di alamat pajak. Nah, berbicara tentang SP2DK itu sendiri, SP2DK itu kepanjangan dari Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Jadi gambarannya seperti ini. KPP itu kan dia mempunyai fungsi sebagai pengawasan kepada wajib pajak. Ya, jadi pengawasannya itu ada banyak banget gitu ya. Jadi termasuk di dalam pengawasan tentang apakah si wajib pajak ini sudah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian apakah si wajib pajak ini sudah melaporkan kewajibannya atau melaporkan data tahunannya atau belum gitu kan. Jadi intinya adalah kita melakukan pengawasan kepada wajib pajak supaya apa yang dilaporkan wajib pajak, apa yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan koridor-koridor peraturan perpajakan gitu. Nah, ketika ada indikasi katakanlah biasanya lapor SPT tahunan, kemudian ini kok tiba-tiba nggak lapor SPT tahunan gitu kan, atau misalnya biasanya membayar pajak kok ini tiba-tiba nggak membayar pajak gitu kan. Nah, selama nggak ada informasi ke kami, itu akan kami tanyakan ya, dalam tanda kutip akan kami tanyakan ke wajib pajak, ini sebenarnya kenapa ini biasanya bayar kok nggak bayar gitu kan. Nah, itu secara administrasinya itu kita keluarkan SP2DK.
Gitu. Jadi SP2DK ini semacam permintaan klarifikasi dari wajib pajak atas dugaan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi, gitu Mbak Ana. Oke, jadi yang butuh apa namanya klarifikasi nggak cuman ini ya selebritis gitu ya. Ternyata pajak juga butuh Iya Mbak Ana. klarifikasi. Jadi ini artinya kalau kita mendapat surat SP2DK berarti ada kewajiban dari wajib pajak yang belum dipenuhi begitu ya Mbak Kiki ya? Ada indikasi Mbak Ana. Kita kan nggak tahu ya, misalnya katakanlah wajib pajaknya meninggal dunia, itu kan selama nggak ada laporan ke kami, kita nggak tahu kalau wajib pajaknya meninggal gitu. Nah, karena ada indikasi, oh ini biasa bayar, ini jadi nggak bayar, itu kan yang harus kita klarifikasi, ini kenapa gitu. Dan wajib pajak itu juga punya hak untuk menyampaikan klarifikasinya, kenapa dia nggak bayar pajak, atau kenapa nggak pernah melakukan laporan SP tahunan, itu dia punya hak untuk klarifikasinya. Oke, nah kalau dalam pengawasannya sendiri dari kantor pelayanan pajak itu bentuknya seperti apa sih Mbak Kiki? Jadi pengawasannya itu salah satunya ya dengan mengirimkan SP2DK atau meminta klarifikasi, atau dari kami juga bisa melakukan kunjungan atau visit ke rumahnya wajib pajak gitu ya, ke lokasi wajib pajak. Jadi memang kita ada seksi tersendiri Mbak Hana, itu namanya seksi pengawasan. Itu di dalamnya ada petugas yang namanya itu kita sebutnya AR ya, atau account representatif. Jadi mereka memang itu melakukan pengawasan kepada wajib pajak, entah itu meminta klarifikasi atau melakukan kunjungan ke lokasi. Ini kita kalau berbicara di luar pandemi ya, kalau pas musim pandemi ya kadang kita melakukannya dengan menggunakan video teleconference seperti itu. Oke. Selama pandemi ini berarti visit yang dilakukan melalui tadi ya online ya? Iya, selama ini online. Kalaupun ada visit yang ke lokasi itu juga sangat dibatasi ya. Kita sejauh ini sih memanfaatkan teknologi untuk melakukan pengawasan, karena Mbak secara di lapangannya ya itu biasanya itu para wajib pajak itu sudah memiliki sudah tahu nomor yang harus dihubungi gitu ya, jadi mempermudah mereka juga ketika mau konsultasi gitu, dia tinggal menghubungi AR-nya masing-masing gitu. Nah ini mungkin dari adminnya ini misalkan ada permasalahan perpajakan yang mungkin belum terselesaikan gitu ya, itu bisa minta bantuan ke KPP untuk tahu siapa AR-nya, karena setiap wajib pajak itu pasti memiliki account representatif. Oke, sebelum lanjut ke SP2DK atau tadi berbicara mengenai AR, mungkin wajib pajak juga ada yang belum tahu siapa AR-nya atau belum mengenal AR-nya, begitu ya Pak Kiki. Nah, sebelum lanjut ke situ, nah tadi kan sempat menyinggung mengenai kewajiban wajib pajak. Nah, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan juga nih ke wajib pajak, sebetulnya kewajiban wajib pajak tuh apa saja sih Mbak Kiki? Jadi kalau di kita itu subjek pajak besarnya ya itu kan ada orang pribadi, ada badan, kemudian ada warisan gitu ya. Nah kalau untuk orang pribadi itu kewajibannya adalah yang pertama tentu melaporkan NPWP ya, atau membuat NPWP ketika memang sudah terpenuhinya syarat objektif dan objektif, dalam artian sudah berusia 17 atau 18 tahun ke atas, sudah memiliki KTP dan berpenghasilan. Nah itu melakukan pendaftaran PWP, kemudian secara otomatis akan timbul kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan pembayaran pajaknya, menghitung dan melakukan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua adalah pelaporan SPT tahunannya, itu untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan gitu ya, itu mungkin ada tambahan-tambahan kewajiban lainnya. Misalkan badan itu dia mempunyai karyawan dan karyawannya itu memiliki penghasilan yang di atas PTKP, sehingga dia muncul ada kewajiban-kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 21 atau gaji atas karyawannya tersebut gitu ya. Kalau untuk laporan tahunan itu sama. Untuk orang pribadi ataupun untuk badan itu tetap wajib melaporkan SPT tahunannya. Yang membedakan adalah formulir yang digunakan, kemudian apa saja sih informasi yang harus dilaporkan wajib pajak tersebut gitu. Jadi memang harus kita petakan terlebih dahulu apakah dia wajib pajaknya orang pribadi atau badan.
Iya, karena kan mungkin orang pada umumnya biasanya kalau udah punya NPWP ya udah nggak tahu nih harus melakukan apa setelah memiliki NPWP ini. Ternyata Betul. ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP. Jadi nggak asal punya NPWP tapi harus melakukan juga kewajibannya. Nah, mungkin untuk admin ya yang ingin mendaftar atau mendapatkan NPWP caranya seperti apa sih, Mbak Kiki? Kalau sekarang untuk pendaftaran NPWP kita hanya bisa menyediakan websitenya ya atau dilakukan secara online. Itu melalui www.pajak.go.id. Nah, ini informasi juga ke admin ya. Jadi teknologi kita yang sekarang itu kita akan memberikan NPWP dalam bentuk elektronik. Dan itu secara langsung. Jadi ketika pendaftaran selesai dilakukan, gitu ya, Mm-mm. kita langsung mendapatkan NPWP itu dalam bentuk elektronik. Nah, NPWP Oke. elektronik itu sudah dinyatakan valid dan bisa digunakan sebagai pengganti NPWP fisik. Jadi Oke. wajib pajak tidak perlu untuk meminta kembali fisik NPWP-nya ke kantor pajak terdaftar gitu ya. Jadi menggunakan NPWP elektronik pun itu sudah dinyatakan valid gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang kreatif nih ya Mbak Hana yang misalnya dicetak Hmm. sendiri gitu ya menggunakan apa tuh namanya yang bentuk ATM gitu misalnya di boleh menggunakan format itu boleh. Tapi kalaupun misalnya aku tetap pengen ini deh minta yang bentuk fisiknya resmi gitu ya karena memang ada perbedaan format atau perbedaan desain gitu ya antara yang elektronik sama yang kita keluarkan itu memang ada perbedaan desainnya itu tetap boleh. Kalau untuk cetak ulang kita perbolehkan untuk datang langsung ke Pak KPP, cuman dengan syarat melakukan pendaftaran atau melakukan antrian online terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang menggunakan NPWP ini ya, apa namanya? Online tadi ya. Jadi itu justru mungkin lebih aman ya, jadi nggak takut hilang karena datanya disimpan mungkin di email, kan mendapat kiriman nomor NPWP-nya melalui email kali ya. Tapi Ya, kalau mungkin adminnya pengen dapat fisiknya, boleh untuk mencetaknya sendiri begitu ya. boleh, boleh. Oke, lalu tadi kewajibannya adalah menghitung apa saja yang harus dihitung oleh wajib pajak, Mbak Kiki? Yang jelas menghitung ini dalam artian untuk menghitung berapa sih pajak yang harus dibayarkan gitu ya. Nah ini mungkin saya fokuskan ke orang pribadi gitu ya. Jadi kalau untuk orang pribadi itu jenis klasifikasi lapangan usahanya di sistemnya kami itu ada dua garis besarnya. Yang pertama apakah dia karyawan, yang kedua ataukah Hmm. karyawan. Kalau dia karyawan itu biasanya nanti untuk penghitungan dan pembayaran pajaknya itu sudah menjadi tanggung jawab si pemberi kerja. Ya, misalnya kayak saya nih, saya ASN gitu ya. Nah, status saya masuk dalam golongan karyawan gitu. Jadi saya nggak ada menghitung dan melakukan pembayaran sendiri. Nah, meskipun saya ini nggak melakukan penghitungan dan pembayaran sendiri, pada prinsipnya saya ini melakukan pembayaran pajak, tetapi lewat mekanisme bendahara kantor gitu. Beda lagi ketika pengusaha gitu ya atau wajib pajak yang melakukan usaha sendiri gitu. Nah, karena Hmm. tidak ada pihak yang melakukan pemotongan dan penghitungan pajaknya, maka dia berkewajiban untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilannya sendiri. Oke, jadi untuk karyawan kan memang sudah dilakukan penghitungan oleh bagian perpajakan atau keuangan dari perusahaan Keuangan. tersebut ya. Tapi kalau itu bukan karyawan, itu baru melakukan penghitungan sendiri begitu Mbak Kiki ya. Kemudian setelah menghitung harus membayar pajaknya. Oke, untuk membayar pajak bagaimana prosesnya Mbak Kiki? Untuk ini mau ke untuk membayar pajaknya, ini kan di pajak ini mengenal sistem self assessment. Jadi wajib pajak itu diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri pajaknya. Nah, setelah menghitung pajaknya berapa, baru kita bayar pajaknya. Sebelum bayar pajak, buat billing dulu. Untuk buat billing bisa melalui website djp.go.id itu ya, atau dengan yang terbesar baru yang sekarang ini dengan M-Pajak. Di upload dulu, membuat
di ini ya, buat unduh dulu di Play Store. Nah, upload ini, unduh dulu, download, M-Pajak. Nanti di situ tinggal masukkan saja, bisa buat billing sendiri lewat HP. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak. Begitu Mbak Hana. Nah, setelah buat billing, itu baru dibayarkan pajaknya. Oke, baru dibayarkan pajaknya. Kemudian setelah membayar, baru dilaporkan pajaknya yang dilakukan setiap tahun begitu ya, Bu Eni? Nah, ya. Bayar pajak Oke. bisa di kantor pos atau di Indomaret juga bisa. Oke. Nah, itu yang perlu dipahami ya oleh wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, itu harus melakukan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan begitu ya sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Karena kalau tidak, nah itu tadi kembali akan mendapat surat cinta dari kantor pajak yang tadi ya disebut SP2DK. Kenapa nih punya NPWP tapi tidak melakukan pelaporan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, tadi yang melakukan pengawasan itu adalah AR. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih AR itu apa sih dan tugas-tugasnya seperti apa dalam SP2DK ini? Iya. AR itu merupakan akun representatif. Ada itu adalah jabatan pelaksana pada kantor pelayanan pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Kemudian melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi. Kemudian melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan. Kemudian melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak. Terus menyusun konsep himbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak. Kemudian melaksanakan penguasaan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak. Kemudian melaksanakan pengelolaan administrasi, penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Nah, kalau mau tahu siapa AR-nya, silakan hubungi atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Begitu Mbak Hana. Oke. Jadi untuk adminnya yang mungkin belum tahu, waduh AR saya siapa ya? Nah, mungkin langsung saja ke KPP terdaftar ya, Bu Eni ya? Nah, iya. Oke, untuk mengetahui siapa AR-nya. Berarti kalau kita sudah tahu siapa AR-nya, kalau mau konsultasi berarti dengan satu AR yang sama, begitu ya? Bisa berbeda juga. Sekarang ada penyuluh pajak. Nah, di penyuluh pajak bisa juga di situ. Baik. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Santi. Selamat sore, NPWP pribadi saya sudah lama tidak saya laporkan. Sejak saya tahu bahwa istri bisa menggunakan NPWP suami. Selama ini belum pernah dapat teguran ya Mbak? Berarti ini belum kali ya Bu? Bisa jadi, nanti bisa cek dulu di kantor pajak. Itu masih aktif nggak NPWP-nya? Biasanya kalau selama 2 tahun berturut-turut tidak melaporkan NPWP tahunan, akan dilakukan non-efektif secara jabatan. Jadi kalau efektif, maka tidak perlu lapor pajak. Tapi ada sanksinya enggak, Ibu? Sanksinya? Ada. Kemungkinan belum ada ya? Ya. Kemungkinan AR-nya juga akan mengecek dulu WP ini kenapa tidak lapor, atau memang karena WP-nya banyak ya Mbak Hana, jadi bisa juga tertekan. Oh begitu ya, bisa saja NPWP-nya sudah tidak aktif lagi begitu ya, mungkin bisa langsung cek
cek dulu di KPP yang terdaftar seperti itu ya Bu Eni ya. Untuk mengetahui apakah NPWP-nya masih aktif atau tidak. Kalau tidak aktif berarti tidak wajib untuk melakukan pelaporan begitu ya. Betul Mbak Hana. Oke, baik. Kita kembali ke SP2DK. Nah, ini kriterianya seperti apa sih seorang wajib pajak itu menerima SP2DK? Apakah tadi karena tidak melakukan pelaporan pajak atau bagaimana? Enggak Mbak Gigi? Ya. Mungkin tambahan sedikit untuk yang pertanyaan tadi ya Mbak Hana ya. Jadi kalau misalnya saat ini suami sudah memiliki NPWP gitu ya, lebih baik kalau saya boleh sarankan yang punya istri itu dihapus aja gitu. Jadi memang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah status NPWP-nya itu NE atau enggak gitu. Yang harus dipastikan, memang betul yang harus dipastikan apakah NPWP itu aktif atau enggak gitu. Jangan-jangan kita ini kayemen ternyata NPWP itu aktif gitu kan. Terus nanti kemudian suatu waktu datang surat sanksi gitu. Nah ini mumpung belum turun nih, surat sanksinya belum turun, itu coba dipastikan ke KPP terdaftar apakah dia statusnya masih aktif atau enggak gitu. Nah misalkan pun sudah enggak aktif, itu saya sarankan untuk dihapus saja kemudian gabung ke NPWP suami gitu ya. Nah itu untuk tambahannya. Nah untuk kriteria siapa sih yang mendapat P2DK itu memang apa ya, ibaratnya adalah sesuai kebutuhan AR-nya gitu ya. Tadi karena AR itu kan dia punya fungsi sebagai pengawasan gitu ya. Jadi memang nggak semua WP itu mendapatkan SP2DK, tetapi sesuai dengan kebutuhan si AR-nya. Kalau memang misalkan kasusnya misalnya ini tadi udah lama nih nggak pernah lapor, ini kenapa gitu kan, dicari tahu alasannya kenapa gitu. Kemudian ada juga biasanya bayarnya ini banyak dalam artian 100 juta ke atas, kok tiba-tiba ini bayarnya cuma 1 juta, ini kenapa gitu. Atau misalnya ada WP yang biasa melakukan pembayaran dan pelaporan PPh 22, terus tiba-tiba berhenti, nggak ada pembayaran, nggak ada pelaporan. Nah itu kan harus dicari tahu ini kenapa gitu. Jadi ibaratnya SP2DK ini sebagai salah satu sarana komunikasi ya dari AR ke WP-nya untuk mengetahui ini sebenarnya kenapa kewajiban yang biasanya dijalankan ini kok sekarang berhenti, atau kenapa kok selama ini belum pernah menjalankan kewajiban perpajakannya. Oke, jadi begitu ya kriteria orang yang tadi ya wajib pajak yang menerima SP2DK yang tadinya bikin ngelaporin SPT, kenapa tahun ini tidak melaporkan SPT, seperti itu ya, yang mendapatkan surat SP2DK ini. Ini ada lanjutan yang tadi, ini pertanyaannya Mbak Kiki yang di Instagram. Ini kan yang tadi kalau apa namanya NPWP sudah lama tidak aktif. Sejak saya tahu kalau istri bisa menggunakan NPWP suami, tapi masalahnya sering banget sekarang beberapa pekerjaan yang harus melaporkan NPWP. Itu bagaimana solusinya? Jadi kalau untuk keperluan kerjanya si istri ya, itu sebenarnya istri pun bisa menggunakan NPWP suaminya. Nah nanti dia tinggal melakukan cetak ulang untuk NPWP istri. Jadi kita sekarang bisa melakukan cetak ulang NPWP untuk istri. Ya jadi untuk syaratnya adalah tentu sang suami sudah harus memiliki NPWP, kemudian datang ke KPP terdaftar. Ya, terus NPWP suaminya juga harus aktif, membawa fotokopi KK, fotokopi KTP suami istri dan NPWP suami. Nanti kita terbitkan NPWP yang atas nama istri, atas namanya ya. Jadi untuk NPWP-nya itu sama dengan istri, dengan suami. Hanya saja namanya itu nanti akan kami tambahkan nama istri di belakang nama suami. Nah itu bisa digunakan untuk administrasi pekerjaan si istri. Berarti perlu ke kantor pajak ya, ke KPP terdaftar ya Mbak Kiki ya? Ya, dengan pengiriman pos menggunakan jasa ekspedisi juga bisa. Oke, dengan syaratnya tadi apa Mbak Kiki? Syaratnya fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP suami istri dan NPWP suami. Nanti untuk formulirnya bisa diunduh di www.pajak.go.id, permintaan kembali atau cetak ulang NPWP istri gitu, saya agak lupa namanya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung ke KPP terdaftar saja begitu ya Mbak Kiki ya.
Oke, nah kembali ke SP2DK. Nah, setelah tadi ternyata wajib pajak ini, misalnya saya nih, ternyata saya adalah termasuk kriteria yang mendapatkan SP2DK. Lalu setelah mendapatkan SP2DK ini, apa yang harus saya lakukan nih, Mbak Kiki atau Bu Edi? Iya Mbak Hana, jadi setelah wajib pajak menerima SP2DK, ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas penerimaan SP2DK-nya ini paling lama 14 hari setelah tanggal dikirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman. Tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir atau tanggal faksimili. Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh kantor pelayan pajak. Di sana dia bisa memberi klarifikasi ya atas pertanyaan ini, konfirmasi dari SP2DK-nya ini sesuai permintaan dari kantor pajak, apa isinya, nanti diberikan sanggahan atau diberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan data-data yang dikirim dari kantor pajak. Begitu Mbak Hana. Oke, untuk tanggapannya atau tadi sanggahan atas SP2DK-nya itu bisa dikirim melalui media apa saja, Bu Eni? Bisa juga dikirimkan lewat pos atau datang ke kantor pajak. Oke, jadi kalaupun tidak bisa datang ke kantor pajak berarti bisa tadi ya melalui pos ya dengan tertulis ya berarti ya. Iya, bisa Mbak Hana. Itu bisa langsung ya. Iya, berikan penjelasan secara tertulis atau datang langsung ke kantor pajak. Oke, ini ada pertanyaan mana nih tadi? Oke, dari Ibu Elisa. Apa yang harus dilakukan jika perusahaan mendapatkan SP2DK? Ya itu tadi Mbak Hana, buka dulu isi apa, mengenai data apa sih yang ditanyakan oleh kantor pajak. Betul enggak ini data yang ada dari kantor pajak ini? Misal ada pembelian, misalnya dia membeli, misalnya perusahaan membeli barang atau punya transaksi dengan yang lain. Nah ini dijelaskan dulu benar enggak penjelasan ini data-data yang dari kantor pajak, karena semua data akan masuk di kantor pajak. Begitu dikirim ke wajib pajak, nah wajib pajak juga harus memberikan klarifikasi benar enggak data itu perlu dijelaskan. Begitu Mbak Ana. Bisa juga tadi jadi data kantor pajak langsung, atau kalau tidak bisa yaitu menulis di surat ya atas data-data yang ada di surat SP2DK-nya itu. Oke, jadi begitu ya Ibu Elisa ya, setelah mendapatkan SP2DK tadi dikasih waktu 14 hari untuk menanggapi suratnya ya. SP2DK ini boleh langsung datang ke KPP terdaftar ataupun tadi melalui media pos begitu ya. Untuk tanggapannya melalui tertulis begitu lalu dikirim melalui pos begitu Ibu Elisa ya. Pak Handoko juga selamat sore, terima kasih. Kalau kita terima SP2DK itu memungkinkan akan dilakukan pemeriksaan nggak sih? Kalau bicara kemungkinan sih mungkin Mbak ya, cuman kan kemungkinan itu akan kita lihat lagi gitu. Jadi klarifikasi yang diberikan oleh wajib pajak gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa si wajib pajak ini juga mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi gitu. Bisa jadi data yang kita sampaikan itu memang secara nyata wajib pajak lakukan, cuma ibaratnya dia salah tulis gitu ya, dia salah tulis atau misalnya lupa gitu kan, belum dilaporkan. Nah itu nanti tinggal pembetulan aja gitu, jadi tinggal melakukan klarifikasi, oh iya nih saya ada nih kayak gini, terus gimana solusinya, nanti akan diarahkan untuk melakukan pembetulan SPT gitu. Jadi kalau bicara kemungkinan ya ada kemungkinannya, misalnya tidak melakukan klarifikasi atau tidak memberikan tanggapan atas SP2DK yang kita kirimkan. Nah itu ada kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi ketika nanti wajib pajak itu melakukan klarifikasi, terus ini kan
secara otomatis kalau misalkan dia ada klarifikasi gitu kan, ini kan terjadi terjadi dialog antara AR dengan WP-nya gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya nanti teman-teman dari KPP akan membantu bagaimana caranya menyelesaikan problem yang dialami oleh WP gitu. Jadi dilihat terlebih dahulu apakah memang data yang kita sampaikan itu memang benar adanya gitu. Tapi kalau semisal dari wajib pajak ini sendiri tidak melakukan tanggapan dari SP2DK, ini apakah ada konsekuensinya, Bu Eni atau Mbak Kiki? Iya, ini Mbak Ana, kita berikan perpanjangan jangka waktu dulu ya. Kita berikan jangka waktu perpanjangan untuk menyampaikan karena wajib ini ya dengan pertimbangan tertentu, mungkin karena letak rumahnya jauh atau sulit dijangkau. Kemudian kalau memang dengan perpanjangan jangka waktu penyampaian SP2DK ini kok belum menyampaikan juga, maka akan dilakukan visit. Jadi AR nanti akan visit mendatangi lokasi di mana wajib pajak berada. Nah, setelah dikunjungi ada kunjungan, kemudian wajib pajak akan diusulkan agar terhadap wajib pajak ini dilakukan verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Begitu Mbak Hana. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Johan. Terima kasih. Untuk tanggapan dari SP2DK ini apakah bisa disampaikan langsung ke kantor pajak? Tadi sudah diinformasikan ya, bisa ya langsung ke kantor pajak saja. Mohon info untuk peraturan ke kantor pajak, katanya harus daftar online. Ini caranya gimana ya? Karena saya lebih baik dijelaskan secara langsung daripada melalui tulisan katanya. Iya Mbak Hana, mengunduh dulu kunjung pajak ya Mbak? Di website, bukan aplikasi. Oh di website ya, website kunjung pajak kan? Yeah. Kunjung.pajak.go.id membuka website kunjung.pajak.go.id, lalu nanti memasukkan identitas seperti NPWP. Jadi nanti akan kita kirimkan lewat email untuk nomor antriannya. Jadi dia bentuknya kayak barcode gitu. Nah itu nanti termasuk di dalamnya itu mau hari apa untuk berkunjung ke KPP-nya gitu kan. Kalau misalnya slot di waktu itu sudah penuh, nanti bisa dialihkan ke hari-hari selanjutnya gitu ya. Karena memang ini kita masih ada pembatasan untuk wajib pajak yang ingin berkunjung ke KPP. Jadi secara singkatnya adalah silakan mengakses kunjung.pajak.go.id kemudian mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan pada website tersebut. Oke, dan untuk kunjung pajak ini juga bisa kita juga bisa menentukan ya Mbak Kiki ya hari dan jam yang kita bisanya kapan begitu kan ya. Lalu setelah kita mendapatkan nomor antrian nanti sampai ke KPP apa yang harus kita lakukan Mbak Kiki? Sampai ke KPP tinggal ditunjukkan aja ke satpam ya atau ke resepsionis depan kalau sudah melakukan antrian melalui kunjung pajak gitu. Nanti secara otomatis sudah masuk dalam slot di hari itu, sudah masuk kuota pengunjung di hari itu. Oke, baik. Seperti itu ya. Bapak atau Mas Johan, terima kasih sudah bergabung. Ada juga saran juga nih untuk Mas Johan ya. Karena kan kita ini masih dalam WFH WFO ya Mbak, status kerjanya masih WFH WFO gitu kan. Nah kalau misalnya Pak Johan ini ingin menemui AR-nya gitu ya, mungkin bisa terlebih dahulu menghubungi KPP terdaftarnya. Jadi kita sekarang masing-masing KPP itu pasti ada kanal WhatsApp-nya yang bisa dilakukan untuk komunikasi wajib pajak gitu. Jadi mungkin ditanyakan terlebih dahulu misalkan untuk hari Kamis misalnya Pak AR ini bisa dihubungi atau enggak gitu, atau WFA atau WFH gitu. Jadi ketika Pak Johan ini nanti datang ke KPP terdaftar itu ketemu gitu dengan Pak AR-nya gitu, si AR-nya itu ketemu gitu. Jadi enggak nanti Pak Johan udah melakukan antrian ke sana ternyata beliaunya WFH gitu. Kalau WFH kan otomatis mau nggak mau harus by phone gitu ya, nggak bisa tatap muka langsung gitu. Jadi mungkin saran saya sih dipastikan dulu aja apakah beliau yang bersangkutan itu pada saat Pak Johan datang dalam status WFO gitu. Oke, baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Frida.
kalau mau ketemu dan bikin janji sama AR, caranya gimana ya kalau melalui online? Tadi sudah disampaikan sama Mbak Kiki ya, tadi ada nomor khusus ya tadi ya. Bisa Nomor dilihat nomor WhatsApp ya, bisa dilihat mungkin di Instagram dari KPP yang bersangkutan begitu ya. Mungkin Nanti bisa kalau dicari. masuk aja ke Pajak Jateng 1, nanti DM ke Pajak Jateng 1, nanti kita bantu untuk mencarikan informasi terkait kontak yang bisa dihubungi. Oke, baik. Kemudian ada Cynthia juga, terima kasih, kesalahan dalam pelaporan SPT dan belum dilakukan pembetulan. Apakah juga akan mendapatkan SP2DK? Ada apa tadi belum pembetulan gitu ya? Iya, Iya. Kesalahan untuk pelaporan SPT. Ya, kemungkinannya sih tetap ada ya. Cuman kalau saran saya nggak usah menunggu surat dari kami dulu gitu ya. Kalau memang menyadari ada yang harus dibetulkan ya segera dibetulkan aja gitu. Oke, ini menunggu surat cinta ya, Mbak Cynthia ya. Jangan menunggu. Jadi kemudian akan kena denda besar. Oke, baik, karena waktu kita juga terbatas nih, Mbak Kiki dan Bu Eni. Mungkin yang terakhir yang mau disampaikan untuk Aprinia terkait tema kita sore hari ini, silakan. Ya mungkin masih berkaitan sama yang pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya. Intinya kalau pajak ini menyadari misalkan ada SPT-nya yang ada yang harus dibenahi gitu ya, nggak usah menunggu surat dari kami gitu ya. Intinya segera lakukan pembetulan untuk SPT tahunannya aja gitu ya. Jadi kita berulang kali yang menegaskan bahwa pelayanan kita itu tidak dipungut biaya sama sekali gitu ya. Artinya wajib pajak ini mempunyai hak yang sama untuk melakukan konsultasi ke kantor pajak. Jadi silakan dimanfaatkan aja, bisa melalui online ataupun melalui datang langsung ke KPP terdaftar. Gitu Mbak Hana. Baik, terima kasih untuk Mbak Kiki dan Bu Eni atas informasinya sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Aprinia. Dan Hana juga harus pamit. Terima kasih untuk Aprinia yang sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana, selain ini sudah siap ada penyiar berikutnya dari Bule di Up to You. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.